curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Nama saya Nurul Izzah, saya dari Universitas Muria Kudus, mahasiswa Prodi PGSD, kelas C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah, sumber, dan media pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep, sumber, dan media pembelajaran. Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, pada pembelajaran memiliki 3 hal penting. Yang pertama adalah peserta didik, yang kedua adalah pendidik, dan yang ketiga adalah sumber belajar. Nah, ketiga hal ini sangat penting supaya proses belajar itu bisa terlaksana. Jika salah satu atau salah dua tidak terlaksana dengan baik atau tidak ada, maka hal ini tidak dikatakan sebagai proses pembelajaran atau pembelajaran tidak terlaksana dengan baik. Karena 3 hal penting tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang apa itu sumber belajar. Sumber belajar itu adalah suatu bahan untuk memulai pembelajaran. Maksudnya suatu bahan itu adalah seperti materi, ilmu, atau bahan ajar, di mana ketika kita belajar tentu kita akan tahu apa yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu suatu alat untuk melakukan pembelajaran. Dan pada media pembelajaran ini bisa berbentuk seperti alat, benda, teknologi yang nyata ataupun maya. Yang dimaksud maya ini seperti video, Zoom, aplikasi Zoom, Google Meeting, atau beberapa platform-platform video lainnya. Kemudian, apa sih bedanya antara sumber pembelajaran dengan media pembelajaran? Nah, di sini sumber belajar adalah awalan atau materi, bahan, atau ilmu yang kita pelajari. Dengan begitu, ini merupakan ilmu yang ada yang akan kita pelajari ketika kita belajar, sedangkan media pembelajaran merupakan alat penyampaian materinya, bisa dalam benda nyata ataupun maya. Alat penyampaian materinya ini seperti LCD player, HP, laptop, atau mungkin alat-alat media pembelajaran yang lain yang mungkin lebih bukan teknologi ya, seperti alat permainan, seperti ular tangga, monopoli, yang tentu saja berbentuk alat permainan yang bisa mengajar anak-anak belajar. Nah, kemudian seperti apa sih media pembelajaran yang baik? Menurut Vernon A. Magnuson, media pembelajaran yang baik itu mencakup 5 hal, yaitu 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Misalkan kita belajar hanya membaca nih ya. Misalkan kita belajar hanya membaca, mungkin kita sangat mudah membacanya, tapi bukan berarti apa yang kita baca itu pasti dapat masuk di dalam otak kita. Tentu saja kita butuh pendukung-pendukung lain seperti mendengar, melihat, dan mengatakan. Kemudian kita akan melakukan apa yang kita pelajari itu. Dengan begitu, sikap pendidik itu dari membaca, mendengar, melihat, mengatakan, dan kemudian melakukan. Nah, mengapa harus ada media pembelajaran? Adanya media pembelajaran ini dibutuhkan untuk menghindari verbalisme, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, tenaga, dan daya indera, meningkatkan minat belajar. Peserta didik dapat belajar mandiri sesuai bakat dan kemampuannya.
melalui visual dan kinestik. Dan yang terakhir yaitu guru itu fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengapa guru itu fasilitator? Karena guru itu bukan sekadar sumber belajar atau bukan satu-satunya sumber belajar. Guru juga harus memusatkan siswa untuk berada pada media pembelajaran itu sendiri. Jadi tidak hanya teacher center learning atau memusatkan guru yang hanya menjelaskan, tetapi juga student center learning atau memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi untuk saling berkomunikasi dan menerangkan atau menjelaskan apa yang didengar, dilihat, dan dilakukan ketika belajar. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang konsep sumber dan media pembelajaran. Kali ini saya akan memberi beberapa kesan dan pesan terhadap mata kuliah sumber dan media pembelajaran pada minggu ini. Mata kuliah sumber dan media pembelajaran pada minggu ini cukup menarik dan mudah dipahami, apalagi Pak Udin selaku dosen pengampu sangat mampu menjelaskan dan tentu saja mampu menjelaskan dan sangat mudah dipahami atas kata-kata yang dijelaskan mata kuliah ini, dan tentu saja kami termasuk saya sangat mengerti apa yang sedang diterangkan. Terima kasih, selamat berjumpa di video lainnya, video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.